sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Motherfuckers atau MFKZ. Film ini merupakan adaptasi dari komik series dengan judul yang sama, disutradarai oleh Sojiro Nishimo dan Guillaume Renard. Merupakan gabungan antara animasi Prancis dan Jepang dari produksi Ankama Animation dan Studio 4C. Menceritakan tentang seorang humanoid hitam bermata lebar yang hidup di Dark Mid City, kota yang dihuni oleh kelompok manusia, hewan, dan anthropomorphic, yaitu hewan yang menyerupai manusia. Ia adalah seorang kurir pengantar pizza yang kehidupannya sangat biasa-biasa sekali dan bisa dibilang menyedihkan karena ia merasa dirinya adalah seorang pecundang. Namun pada suatu hari, ada sebuah kejadian yang merubah seluruh kehidupannya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Motherfuckers. Let's check it out. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok pria berjas hitam. Wanita itu terlihat sedang menggendong seorang bayi. Saat terpojok, ia diselamatkan oleh anjing yang menyerang para pria itu dengan semacam tentakel. Wanita itu berhasil melarikan diri, namun ia kembali tertangkap. Untungnya ia sempat menyembunyikan bayinya di tempat sampah. Pria berjas putih yang merupakan pemimpin menembaknya untuk mengakhiri kehidupannya. Beberapa tahun kemudian, bayi itu tumbuh besar dan beranjak remaja dan menamai dirinya sebagai Angelino atau Lino. Ia hidup di kota yang bernama DMC atau Dark Mid City. Ia bekerja sebagai pengantar pizza untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketika sedang bekerja, ia teralihkan oleh seorang wanita cantik yang menyebabkannya harus ditabrak oleh truk. Alhasil kembali lagi-lagi ia harus diberhentikan dari kerjanya. Tak pernah ia berhasil mempertahankan pekerjaannya seumur hidupnya. Hidupnya dirasa sangat susah. Belum lagi keadaan di kota DMC. Ia sebenarnya benci berada di kota ini karena orang-orang yang ada terus memandanginya seakan-akan ia adalah orang yang aneh. Dan ia lebih memilih untuk menundukkan pandangannya untuk menghindari masalah. Lino tinggal bersama dengan sahabatnya yang bernama Vince, manusia tengkorak yang tak terlalu bisa diandalkan, yang kerjaannya hanya menonton acara gulat favoritnya. Walaupun begitu, Lino harus tetap mencari cara lain untuk membayar uang sewa apartemen. Lino juga memelihara gerombolan kecoa yang ia katakan bisa menenangkan pikirannya. Semenjak kecelakaan, Lino menjadi sering sakit kepala dan kerap bermimpi buruk. Lalu datanglah lagi teman Lino yang satunya yang bernama Willy. Untuk menenangkan Lino, Vince dan Willy mengajak Lino jalan-jalan. Sepanjang perjalanan, Lino hanya berpikir untuk kabur dari kota ini. Namun karena ia tidak memiliki uang, sama seperti kebanyakan orang-orang miskin pada umumnya, tanpa harapan, tanpa masa depan, dan tanpa mimpi, ia mengurungkan niatnya itu. Sesampainya Lino di pusat kota, Lino berhalusinasi seakan-akan ia melihat bayangan aneh seperti tentakel pada orang-orang tertentu. Pikirnya ini pasti karena ia menabrak truk sebelumnya dan otaknya sudah menjadi gila. Lino lalu mampir di sebuah restoran dan kembali Lino melihat wanita yang sebelumnya dan diketahui wanita itu bernama Luna. Sesudahnya, ketiganya berencana untuk kembali ke rumah. Namun Lino menyadari ada orang yang mengikuti mereka dari belakang, yaitu para pria berjas hitam. Lalu Lino menyuruh teman-temannya untuk lari dari mereka yang disebut oleh Lino sebagai Men in Black. Entah karena insting atau apa, Lino menghajar Men in Black dan berhasil mengalahkan mereka berkat bantuan teman-temannya. Stop, Rose, Lino masih bingung apa alasan para pria itu menyerang mereka. Lino dan Vince kembali ke apartemen. Namun kembali terjadi pengejaran karena para polisi mendobrak masuk ke dalam apartemen. Untuk melindungi diri, Lino dan Vince melemparkan segala benda ke arah para polisi. Ketika keadaan terdesak, Lino dapat memanfaatkan situasi yang ada dan ia bisa bergerak lebih cepat daripada biasanya. Setelahnya ia berhasil kabur lagi. Polisi itu telah dibayar oleh pria berjas putih yang bernama Bruce Maccabee, yang sangat ingin sekali menangkap Lino karena akan sangat berbahaya jika Lino mengetahui kekuatan yang tersimpan di dalam diri Lino.
Lalu kita diperlihatkan para pegulat yang biasa ditonton oleh Vince. Kenyataannya, mereka adalah para pegulat Lucha Ultima, keturunan suku elang dan jaguar, kesatria yang bertugas untuk menjaga keamanan bumi. Namun karena selama ini tidak ada kekacauan, mereka menggunakan waktu mereka untuk latihan bergulat, sekaligus untuk mengusir kebosanan. Kembali ke Lino dan Vince tidak tahu harus lari dan sembunyi di mana. Jadi mereka menghubungi Willy, lalu bersembunyi di Palm Hill, kota kumuh yang dihuni oleh para geng. Setidaknya mereka merasa aman karena polisi ataupun Men in Black tidak akan berani menginjakkan kakinya di sini. Walaupun juga sebenarnya mereka tidak begitu nyaman berada di tempat itu, karena banyaknya geng yang memperhatikan mereka berdua. Mereka menemukan sebuah rumah tanpa penghuni dan memutuskan untuk beristirahat di situ untuk sementara waktu. Mereka juga menyadari bahwa mereka telah menjadi buronan kelas kakap paling dicari dan sangat berbahaya. Tak perlu waktu lama, Men in Black dan Bruce bergerak menuju Palm Hill. Terjadi adu tembak-menembak antara geng dan Men in Black, mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Di tengah pertarungan itu, Lino melihat salah satu Men in Black berubah menjadi monster tentakel, persis seperti apa yang ia lihat dalam bayangannya. Kemudian mereka menemukan truk es krim dan menggunakannya untuk lari dari kejaran Men in Black. Singkat cerita, setelah melewati kejar-kejaran yang menegangkan dengan para Men in Black, mereka berdua berhasil lolos. Mereka kembali ke DMC, tepatnya ke restoran, di mana di situ mereka bertemu dengan Luna, meyakinkan bahwa mereka berdua tidak bersalah. Namun sayangnya ternyata Luna bekerja sama dengan Men in Black dan menangkap Lino dan Vince. Lino dibawa menemui Mr. K, ayah dari Luna, yang merupakan pemimpin dari ras alien bernama Macho. Macho bertujuan untuk menguasai bumi dengan cara menyamar di antara manusia. Ayah Lino, anjing yang menyelamatkan nyawa Lino di awal film, juga merupakan alien Macho namun berkhianat dengan melanggar hukum, yaitu dengan menikahi seorang manusia. Namun setelah itu perkawinan ini menghasilkan sesuatu yang lebih kuat melebihi ras Macho itu sendiri, yaitu Lino, human hybrid, yang memiliki potensi kekuatan melebihi batas. Mr. K berusaha mencuci otak Lino, mengajaknya bergabung dengan ras aslinya. Untuk itu, ia harus membunuh temannya sendiri, yaitu Vince. Mr. K menyuruh Luna untuk meyakinkan Lino. Luna saat itu melihat masa lalu Lino yang begitu menyedihkan, membuatnya memihak kepada Lino. Lino dimasukkan ke sel Vince. Awalnya terlihat Lino seperti tak terkendali. Namun karena kuatnya persahabatan mereka, Lino kembali sadar, menggunakan kekuatannya untuk keluar dari sel. Sementara di luar, pasukan Lucha Ultima telah tiba untuk menyelamatkan Lino. Melacak tempat ini berkat dari bimbingan kecoa milik Lino. Lucha Ultima ditemani oleh Profesor Pagor, ilmuwan yang terjebak di markas Macho sebelumnya. Setelah berhasil lolos, Lino dan Vince tidak bisa melupakan Willy yang juga merupakan sahabat mereka. Namun Men in Black yang pernah dikalahkan oleh Lino sebelumnya bernama Crocodile tiba di rumah Willy dan menawannya. Lino dan Vince memutuskan sekali lagi untuk kembali ke DMC. Mereka berdua menjadi umpan dan memicu tembak-menembak antara Crocodile dengan geng setempat. Kesempatan itu digunakan oleh Lino untuk menyelamatkan Willy. Saat itu, Lucha Ultima dan Propagor meluncurkan sebuah roket untuk memusnahkan Macho yang ada di bumi. Helikopter yang sedang meliput berita terjatuh akibat guncangan keras dan menimpa Crocodile. Tiba-tiba, turun salju di seluruh penjuru kota, membekukan dan membunuh seluruh Macho yang menyamar. Lino yang merupakan setengah manusia, setengah Macho juga ikut membeku. Luna lalu tiba untuk menyelamatkan Lino dengan cara menciumnya dan menghangatkan kembali tubuh Lino. Di saat yang sama, Bruce juga tiba untuk pertarungannya yang terakhir dengan Lino. Bruce menghajar Lino habis-habisan, dan Lino lebih memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya.
Di saat-saat terakhir, geng Palm Hill berdatangan dan menembak Bruce sebagai balas dendam karena telah mengotori wilayah mereka sebelumnya. 2 bulan setelahnya, semuanya telah kembali normal. Orang-orang mulai melupakan kekacauan yang pernah terjadi dan kembali melanjutkan hidup. Begitu juga dengan Lino. Mengakhiri masa penganggurannya, Vince akhirnya mendapatkan pekerjaan di restoran di mana mereka menemui Luna. Sementara Willy membuat album pertamanya. Lino menceritakan semua itu di surat yang ia tulis untuk ia kirimkan kepada Luna yang tak pernah terlihat lagi semenjak hari itu. Mr. K masih hidup dan membangun markas barunya di bulan, mengirim UFO-nya untuk kembali mengintai bumi. Cerita pun tamat. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup Lino yang biasa-biasa saja menjadi penuh petualangan dalam sekejap. Walaupun saya juga belum paham apa arti sebenarnya dari film ini dan sedikit pusing juga pas nonton. Bayangkan aja ada manusia botak kecil, bisa dibilang alien juga, berteman dengan orang yang tidak kalah anehnya, yaitu manusia tengkorak dengan api yang menyala-nyala di kepalanya. Kayak Ghost Rider loh. Sekumpulan alien yang berusaha mengambil alih bumi. Lalu ada juga pegulat yang katanya adalah pelindung bumi. Bingung apa sebenarnya Bopo? Bingung. Tapi sebenarnya keren juga sih ngeliat Lino, khususnya di kota yang unik, DMC, yang awalnya ingin ditinggalkan oleh Lino. Namun ternyata Lino mengakui, pada akhirnya ia harus tinggal di kota ini. Ini mohon maaf aja kalau ada salah-salah ya. Kalian bisa ngasih pendapat juga di kolom komentar tentang film ini. Apalagi kalau kalian juga baca komiknya, pasti lebih paham. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold.